Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Khairiyah, NPM 201303111019, dengan dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan, Dr. Handes Teddy Rusman, MSI, dan Ibu Dr. Pujati, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan prosal penelitian sebagai tugas akhir dengan judul Hubungan Minat Menjadi Guru, Pendapatan Orang Tua, dan Lingkungan Keluarga terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini pada bab 1 yaitu pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang kedua, mahasiswa yang minat menjadi guru dengan perekonomian yang mencukupi dan lingkungan keluarga yang mendukung akan memotivasi mahasiswa mengikuti pendidikan ekonomi. Sedangkan mahasiswa yang minat menjadi guru tetapi tidak memiliki perekonomian mencukupi dan lingkungan keluarga yang tak mendukung tidak akan termotivasi mengikuti pendidikan ekonomi. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, menarik untuk diteliti, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan minat menjadi guru, pendapatan orang tua, dan lingkungan keluarga terhadap kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Lalu, adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara minat menjadi guru dengan kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Dan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara pendapatan orang tua dengan kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Lalu yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara lingkungan keluarga dengan kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Lalu selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara minat menjadi guru dengan kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara pendapatan orang tua dengan kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara lingkungan keluarga dengan kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Nah, di sini adalah minat menjadi guru terhadap kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi, pendapatan orang tua terhadap kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi, serta lingkungan keluarga terhadap kesiapan mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Selanjutnya, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kajian teori. Nah, di sini kajian teori, menurut Slameto, kesiapan mengajar guru merupakan suatu keadaan di mana seseorang sudah siap menjadi pengajar atau pendidik yang di mana mampu memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi pengajar atau pendidik. Dan yang kedua, minat menjadi guru adalah suatu ketertarikan lebih seseorang terhadap profesi guru dengan lebih cenderung menyukai profesi guru dari profesi lainnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga, pendapatan orang tua menurut Garungan, keadaan sosial ekonomi keluarga berpengaruh terhadap anak-anak. Mahasiswa yang memiliki perekonomian yang cukup akan mendapat prasarana yang cukup juga. Sedangkan perekonomian keluarga yang kurang mencukupi, maka prasarana untuk belajarnya juga tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah lingkungan keluarga. Sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak, karena merupakan usaha sadar dari orang dewasa secara normatif untuk mempengaruhi perkembangan anak dalam bentuk pendidikan. Dan selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah pengaruh minat mahasiswa guru dan pendapatan orang tua terhadap motivasi mengikuti pendidikan profesi guru di jurusan pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jogja. Nah, di sini dijelaskan bahwa minat mahasiswa menjadi guru dan pendapatan orang tua secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Hal ini tuh dilihat dari hasil nilai F-hitung sebesar 291,459
lebih dari acceptable dan dinilai signifikan. Jadi, dijelaskan oleh variabel lainnya. Sementara itu, sumbangan relatif variabel minat mahasiswa menjadi guru terhadap motivasi mengikuti PPG sebesar 75,3% dan sumbangan relatif variabel pendapatan orang tua terhadap motivasi mengikuti PPG sebesar 24,7%. Lalu yang kedua, hubungan minat menjadi guru dengan kesiapan mengajar mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana hubungan antara minat menjadi guru dengan kesiapan mengajar. Adapun analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji persyaratan analisis. Nah, pada uji normalitas didapat dari data minat menjadi guru dan kesiapan mengajar terdistribusi normal dengan nilai signifikan variabel X sebesar 0,788 dan variabel Y sebesar 0,546. Berarti nilai signifikan lebih dari 0,05. Lalu yang kedua, uji linearitas. Bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Hasil analisis menunjukkan pada deviation from linearity diperoleh sebesar 0,48 lebih dari 0,05. Nah, maka disimpulkan bahwa sebaran data pada minat menjadi guru mempunyai hubungan yang linear dengan kesiapan mengajar. Lalu yang ketiga, hasil uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X dengan variabel Y. Analisis korelasi menggunakan person product moment atau PPM dan pengujian dilakukan menggunakan SPSS 16.00 dan pada uji korelasi disimpulkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan 0,060 dan lebih besar dari 0,361. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan keluarga, kepribadian, efikasi diri terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran FE-UNES. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan lingkungan keluarga. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran FE-UNES. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepribadian terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran FE-UNES sebesar 26,01%. Artinya, semakin baik kepribadian, maka akan semakin tinggi minat menjadi guru mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran FE-UNES. Dan selanjutnya, di bab 3, metodologi penelitian, yaitu yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Nah, di sini jenis dan pendekatan deskriptif verikatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ex post facto serta survei. Penelitian deskriptif memiliki tujuan sebagai penggambaran suatu objek ataupun subjek dari sesuatu yang diteliti. Sedangkan penelitian verifikatif ialah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan berdasarkan masalah dari suatu penelitian dan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner, tes, atau sejenis wawancara. Tujuannya dari adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh hubungan minat menjadi guru, pendapatan orang tua, dan lingkungan keluarga terhadap mengajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang diambil adalah mahasiswa pendidikan ekonomi FIP Unila angkatan 2020, 2021, dan 2022. Lalu sampelnya yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang dari 283 mahasiswa dari masing-masing angkatan. Dengan rumusnya yaitu N sama dengan N/1 plus E2. Keterangannya, N jumlah sampel dan N sama dengan jumlah populasi dan E2 adalah tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Nah, pada pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling, yakni di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple sample random sampling.
Dikatakan simpel dikarenakan cara dalam mengambil sampel dari anggota populasinya dilakukan secara acak dan tidak memperhatikan level pada populasi tersebut. Adapun dalam melakukan ketentuan sampel pada tiap-tiap kelas dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut dengan rumus jumlah sampel sama dengan jumlah siswa tiap kelas dibagi jumlah populasi dikali jumlah sampel. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Nah, variabel bebas ini juga disebut dengan variabel aksiden atau determinan. Variabel bebas ini adalah variabel yang bisa mempengaruhi serta menjadi penyebab adanya perubahan. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu minat belajar sebagai X1, pendapatan orang tua X2, dan lingkungan keluarga sebagai X3. Lalu yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang umumnya dilakukan dengan pengamatan atau bisa dikatakan sebagai variabel terikat, ialah akibat dari adanya variabel bebas. Kesiapan mengajar dalam penelitian ini adalah sebagai Y, yaitu variabel terikat. Selanjutnya, definisi konseptual variabel. Yang pertama adalah minat belajar sebagai X1. Minat atau keinginan seseorang seperti peserta didik untuk lebih semangat belajar yang didorong dalam pribadi masing-masing individu tanpa paksaan dari siapapun. Lalu yang kedua, pendapatan orang tua sebagai X2. Dari manapun datangnya tambahan merupakan tambahan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua dengan penghasilan yang tinggi akan mampu memenuhi berbagai macam sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar anak. Lalu yang ketiga, lingkungan keluarga, X3. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan bagi anak yang pertama, karena di dalam keluarga inilah anak pertama kalinya mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Lalu yang terakhir adalah kesiapan mengajar sebagai Y. Kesiapan mengajar dapat diartikan sebagai kemampuan atau kematangan fisik dan mental, serta didukung fasilitas yang dibutuhkan dalam proses penyampaian pengetahuan pada anak didik dengan mengkondisikan segala aspek yang berhubungan dengan pendidikan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Ada 4. Yang pertama adalah observasi. Observasi yaitu suatu proses kompleks tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan suatu objek. Dan yang kedua, wawancara. Teknik wawancara ini dipakai sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara untuk menggabungkan data mengenai hal-hal berupa tulisan, gambar, buku, agenda, notulen, diskusi, dan lainnya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah siswa kelas. Dan yang terakhir adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.